Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Repali dengan NIM 632300156, kelas 634A26. Pada kali ini, di sini saya akan mencari perhitungan anggaran perputaran piutang dan perhitungan anggaran pengumpulan piutang. Terlebih dahulu saya akan mencari perhitungan anggaran perputaran piutang. Biaya bahan baku, data biaya bahan baku ini diambil dari data sebelumnya, yaitu diambil dari jumlah keseluruhan bahan baku yaitu sebesar 31.844.616.272.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja juga sama, diambil datanya dari data sebelumnya yaitu dari jumlah keseluruhan anggaran tenaga kerja langsung yaitu sebesar 5.911.187.861 rupiah. Berikutnya, biaya overhead pabrik juga sama, diambil dari data sebelumnya yaitu dari jumlah keseluruhan anggaran BOP, yaitu dengan cara jumlah BOP neto masing-masing ditambahkan terlebih dahulu. Lalu jumlah BOP keseluruhan juga sama, dijumlahkan di jumlah dari jumlah BOP keseluruhan ditambahkan. Lalu hasilnya ditambah dari hasil jumlah BOP neto masing-masing, yaitu sebesar 82 triliun 829 miliar 662 juta 720. Lalu dijumlah dari data sebelumnya, dijumlah yaitu menjadi HPP sebesar 37 triliun 890 miliar 757 juta 122.581 rupiah. Lalu dimasukkan ke HPP general. Nah, untuk forecasting juga sama, diambil dari data sebelumnya yaitu dari sini, yaitu hasilnya 2025 yaitu 80.070. Lalu untuk mencari HPP atau unit, yaitu dengan cara HPP general dibagi dengan forecasting penjualan. HPP generalnya yaitu 37 triliun dibagi forecasting penjualannya yaitu 80.000, yaitu hasilnya 473 220 396. Lalu untuk mencari harga jual dengan cara HPP untuk mencari harga jual yaitu dengan cara HPP atau unit dikali dengan profit, yaitu hasilnya 792. Lalu untuk mencari anggaran penjualan yaitu dengan cara harga jual 946 juta dikali dengan forecasting penjualan yaitu 80.070 rupiah. Lalu hasilnya 75 triliun 781 miliar 514 juta 245.162
rupiah. Lalu untuk mencari labanya yaitu dengan cara anggaran penjualan dikurang dengan HPP general. Hasilnya yaitu 37 triliun 890 miliar 757 juta 122.581. Lalu untuk penjualan bersihnya yaitu diambil dari anggaran penjualan yaitu sebesar 75 triliun 781 miliar 514 juta 245.162 rupiah. Lalu untuk piutang awal tahunnya yaitu sebesar 25 triliun. Lalu untuk piutang akhir tahunnya yaitu sebesar 15 triliun. Lalu untuk mencari rata-rata piutang average receivable yaitu dengan cara piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun lalu dibagi 2 yaitu hasilnya 20 triliun. Lalu untuk mencari perputaran piutang yaitu dengan cara penjualan bersih dibagi rata-rata piutang yaitu 4 kali. Lalu untuk mencari rata-rata pengumpulan piutang yaitu dengan cara 360 dibagi perputaran piutang yaitu 4. Lalu hasilnya 95 hari. Selanjutnya untuk mencari perhitungan anggaran pengumpulan piutang yaitu dengan cara data rencana penjualan piutang ini diambil dari data sebelumnya juga yaitu dari anggaran produksi yaitu rencana penjualan. Tidak ambil datanya dari sini. Lalu untuk harga jual, datanya itu diambil dari anggaran perputaran piutang, yaitu 946.440.792 rupiah. Nah, untuk harga jual itu diambil dari harga jual di sini nih, yaitu nominalnya dari sini. Lalu kita pindahkan. Dan jumlah dari harga jual itu sebesar 11 triliun 357 miliar 289.508 rupiah. Dan untuk jumlah keseluruhan rencana penjualan yaitu 79.870. Lalu untuk mencari nilai penjualan itu dari rencana penjualan dikali dengan harga jual.
Nah, untuk mencari nilai penjualan ini, yaitu dengan cara rencana penjualan bulan Januari dikali dengan harga jual. Nah, seperti ini. Rencana penjualan Januari dikali harga jual bulan Januari juga, yaitu hasilnya. Nah, dan seterusnya. Dan nilai penjualan ini juga dijumlahkan hasilnya, yaitu hasilnya 75 miliar 592 juta 226 75 triliun 592 miliar 226 juta 86.688 rupiah. Lalu untuk mencari penjualan bulan Januari di Februari, yaitu dengan cara nilai penjualan bulan Januari 6 triliun 505 miliar 834 juta 6.675 675 6 5 triliun 555 juta 834 nilai penjualan bulan Januari dikalikan 75%, yaitu hasilnya 4.879 miliar 505 juta. Lalu hasil yang ini yang 4 triliun dikalikan 5%. Lalu hasilnya 243 miliar 968 juta 243 miliar 968 juta 775. Lalu hasil yang awal ini dikurangkan terlebih dahulu. Nah, hasil dari yang dikalikan 75% dan 5% ini dikurang. Lalu hasilnya 4 triliun 635 miliar 406 juta 729. Lalu untuk bulan dimasukkan dulu terlebih dahulu ke sini. Lalu nilai penjualan bulan Januari dikalikan 20%. Lalu hasilnya 1 triliun 301 miliar. Lalu hasil ini dikurangkan. Nah, hasil ini ditambah, lalu hasilnya dimasukkan ke bulan Februari, yaitu 5 triliun 936 miliar. Selanjutnya untuk mencari penjualan Januari di bulan Maret, yaitu dengan cara nilai penjualan
bulan Januari dikalikan 5%. Dan hasilnya 325 miliar 291 juta. Nah, untuk mencari penjualan bulan Februari, bulan bulan Maret, yaitu dengan cara penjualan bulan Februari dikali 75%. Lalu hasilnya 4 triliun 613. Lalu 4 triliun 613 itu dikalikan 5%, yaitu hasilnya 230 miliar. Lalu dikurang hasil yang tadi dikurang. Nah, 4 triliun dikurang 230 miliar, yaitu hasilnya 4 triliun 383 miliar. Dari 4 triliun 613, yaitu dikurang 230 miliar, yaitu hasilnya 4 triliun 383. Lalu 230 ini hasilnya yaitu lalu kita nilai penjualan bulan Februari dikalikan 20% terlebih dahulu. Nah, lalu hasilnya 1 triliun 230 miliar ditambahkan ke pengurangan tadi yang ini. Lalu hasilnya 4 triliun ditambah 1 triliun 4 triliun 383 miliar ditambah 1 triliun 230, yaitu hasilnya 5 triliun 613. Selanjutnya untuk mencari penjualan bulan Februari di April, yaitu dengan cara sama, dikalikan 5%. Dari nilai penjualan bulan Februari dikalikan 5%. Lalu hasilnya 307 miliar 593 juta. Lalu seterusnya untuk mencari di Aprilnya itu dengan cara nilai penjualan bulan Maret dikali 75%, yaitu hasilnya 4 triliun 613 miliar. Lalu hasilnya dikali 5, yaitu hasilnya 230 miliar. Lalu hasilnya dikurangkan, yaitu menjadi 4 triliun 383 miliar. Lalu nilai jual bulan Maret dikalikan kembali ke 20%. Nilai jual bulan Maret dikalikan kembali dengan 20%, yaitu hasilnya 1 triliun 230 miliar. Lalu hasil ini ditambahkan
dengan hasil pengurangan yang tadi, yaitu hasilnya jadi 5.613 hasil dari ini ditambah ini lalu dimasukkan ke sini. Dan ini berkelanjutan seterusnya, penjualan Februari sampai Desember sama, yaitu perhitungannya sama. Lalu untuk mencari penjualan bulan Maret di bulan Mei, yaitu sama dikalikan 5%. Nilai jualan bulan Maret dikalikan 5%, yaitu hasilnya 307 miliar. Lalu untuk mencari di bulan Mei itu untuk mencari penjualan di bulan Mei itu yaitu dengan cara nilai penjualan bulan April dikali 75%. Hasilnya 4.613 miliar. Lalu hasil ini dikali 5%. Hasilnya jadi 230 miliar, lalu dikurang hasilnya 4 triliun 383. Lalu nilai jual bulan April dikalikan 20% kembali, yaitu hasilnya 1.230 miliar. Lalu ditambahkan dengan hasil pengurangan tadi, yaitu hasilnya 5.613 miliar. Selanjutnya untuk mencari penjualan bulan April di bulan Juni, yaitu sama dengan cara mengalihkan nilai jual bulan April ke 5%, itu hasilnya 307 miliar. Lalu untuk mencari di bulan Juni ini, yaitu nilai jual bulan Mei 6.151 miliar dikali 75%, hasilnya yaitu 1.613, lalu dikurang 5%, dikali 5%, yaitu 230 miliar, lalu dikurang hasil jumlah yang dikalikan 75% dengan hasil jumlah yang 5% itu dikurang, yaitu hasilnya 4.383 juta. Lalu nilai jual bulan Mei dikalikan kembali dengan 20%, yaitu hasilnya 1.230 miliar. Nah, hasil ini ditambahkan dengan pengurangan tadi. Jadi hasilnya untuk di bulan Juni yaitu hasil penjual yaitu 5.613. Angkanya didapat dari hasil pengurangan ini ditambah dengan
nilai jual bulan Mei yang dikalikan dengan 20% tadi. Selanjutnya untuk penjualan di bulan Mei sama, yaitu dengan cara penjualan untuk mencari nilai jual bulan Mei pada Juli, yaitu dengan cara sama dikalikan 5% semuanya. Sampai Desember itu dikalikan 5% semuanya. Itu hasilnya 307 miliar. Untuk mencari di bulan Juli, yaitu nilai jual bulan Juli dikali 75%, yaitu hasilnya 4 triliun 613 juta. Lalu dikalikan 5%, yaitu 230 miliar. Lalu hasilnya dikurang. Jadi 4 triliun 383 miliar. Lalu nilai jual bulan Juni dikalikan kembali dengan 20%. Itu hasilnya 1 triliun 230. Lalu hasil ini ditambahkan dengan pengurangan yang ini, yaitu hasilnya menjadi 5 triliun 613. Untuk mencari nilai jual bulan Juni pada Agustus, yaitu sama dengan mengalihkan nilai jual bulan Juni pada 5%, yaitu hasilnya 307 miliar. Untuk mencari nilai jual Juni di bulan Agustus, yaitu dengan cara nilai jual bulan Juli dikalikan 75%. Hasilnya 6 triliun 505 miliar dikali 75%, yaitu hasilnya 4 triliun 879 miliar. Lalu dikali 5%. Hasilnya 243 miliar. Lalu dikurang hasil yang 2 tadi dikurang, yaitu jadi 4 triliun 635. Lalu untuk nilai jual bulan Juli dikalikan lagi ke 20%, yaitu hasilnya 1 triliun 301 miliar. Lalu ditambahkan dengan pengurangan yang ini. Hasilnya jadi 5 triliun 936 miliar. Untuk mencari nilai jual bulan Juli pada bulan September, yaitu dengan cara sama dikalikan 5% dari nilai jual bulan Juli, yaitu ini 6 triliun 505 miliar dikalikan 5%, hasilnya. Lalu untuk mencari di bulan September, yaitu dengan cara nilai jual September nilai jual di bulan Agustus, yaitu 6 triliun 505 miliar dikalikan dengan 75%, hasilnya
4.879 miliar, lalu dikalikan 5%, yaitu hasilnya 243 miliar, lalu dikurang hasil yang 2 tadi dikurang, yaitu jadi 4.635. Lalu kita kalikan lagi nilai jual bulan Agustus dengan 20%, yaitu hasilnya 1.301 miliar. Lalu hasil ini ditambahkan dengan pengurangan tadi, jadi hasilnya 5.936 miliar di bulan September. Lalu di bulan Oktober juga sama, nilai jual bulan Agustus dikalikan 5%, yaitu hasilnya 325 miliar. Lalu untuk mencari di bulan Oktober, yaitu dengan cara nilai jual bulan September dikalikan 75%, hasilnya 4.879 miliar. Lalu hasilnya dikali 5%, yaitu hasilnya 243 miliar. Lalu dikurang jumlah yang dikalikan 75% dan 5% itu dikurang, itu hasilnya jadi 4.635 miliar. Lalu nilai jual bulan September dikalikan kembali dengan 20%, yaitu hasilnya 1.301 miliar, lalu ditambahkan dengan hasil pengurangan tadi yang 4.635 miliar, yaitu hasilnya 5.936 miliar. Selanjutnya kita mencari penjualan bulan September di bulan November. Itu dengan cara sama, dikalikan 5%. Nilai jual bulan September dikalikan 5%, yaitu hasilnya 325 miliar. Lalu untuk mencari nilai penjualan bulan September bulan di bulan November, yaitu dengan cara nilai jual bulan September 6.505 miliar dikali 75%, yaitu hasilnya 4.879 miliar. Lalu dikalikan 5, yaitu hasilnya 5%, yaitu hasilnya 243 miliar. Lalu dikurangkan hasilnya jadi 4.635 juta. Lalu untuk di bulan November, untuk mencari perhitungan bulan November, yaitu nilai jual bulan Oktober dikali 75%, hasilnya 4.613, lalu dikalikan 5%, yaitu hasilnya 230 miliar. Lalu hasil yang tadi dikurang, jadi hasilnya 4.383 miliar. Lalu
untuk nilai jual bulan Oktober dikalikan kembali dengan 20%, yaitu hasilnya 1 triliun 230 miliar. Lalu hasil ini ditambahkan dengan pengurangan tadi yang 4 miliar 383 miliar, yaitu hasilnya menjadi 5 triliun 613 pada bulan November. Untuk mencari nilai penjualan bulan Oktober di bulan Desember, yaitu dengan cara sama dikalikan 5% juga dari nilai jual bulan Oktober dikalikan 5%, yaitu hasilnya 307 miliar. Nah, anggaplah untuk nilai penjualan di bulan Desember ini pembayarannya cash, diambil dari nilai jual bulan November dan Desember. Nilai jual dari bulan November dan Desember, yaitu bulan November yaitu sebesar 6 triliun 151 miliar, dan bulan Desember yaitu 6 triliun 505 miliar. Nah, lalu hasil dari hasil bulan Februari ke Desember itu dijumlahkan. Dan semua jumlah dari bulan Februari sampai bulan Desember itu. Nah, untuk jumlah bulan Februari sampai untuk jumlah dari bulan Februari sampai Desember dijumlah semuanya, ditambahkan, yaitu menjadi 73 triliun 332 miliar 181 juta 326 juta 73 triliun 232 miliar 181 juta 326 ribu 830 rupiah. Sekian video dari saya untuk mencari perhitungan anggaran perputaran piutang dan perhitungan anggaran pengumpulan piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.